Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 6 Siti Aisyah SD Islam Darussalam Palangkaraya? Pada kesempatan kali ini, Ustazah Siska akan memberikan penjelasan terkait zakat. Langsung kita mulai ya. Kita akan membahas terkait pengertian, rukun, fungsi, macam-macam, mustahik zakat, dan hikmah zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Secara bahasa atau etimologi, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Apa yang dia sucikan, tumbuhkan, berkembang, dan berkah? Yaitu harta, jiwa, dan perilaku kita. Secara istilah atau terminologi, zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang disebut dengan mustahik dengan syarat tertentu. Anak-anak ustazah, rukun zakat ada 4. Yang pertama adalah membaca niat. Niat zakat sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Yang kedua, rukun zakat adalah terdapat pemberi zakat atau yang disebut muzaki. Yang ketiga, terdapat penerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Adapun fungsi zakat banyak sekali. Antara lain adalah untuk wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya umat muslim. Membangun kesejahteraan umat lewat pembagian zakat yang baik. Zakat juga menumbuhkan semangat kerja, menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan mendorong seorang menjadi muzaki. Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menimbulkan sifat memberi dan dermawan. Zakat juga menumbuhkan solidaritas. Pilar amal bersama jama'i antara orang yang hidup berkecukupan dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menafkahi diri dan keluarganya, sehingga zakat tadi berfungsi untuk bisa menafkahi orang yang berjuang di jalan Allah tersebut. Anak-anak sekalian, macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat nafs atau jiwa, atau yang lebih sering kita sebut dengan zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu terkait dengan zakat fitrah. Zakat mal akan kita pelajari kemudian ya. Kita belajar tentang zakat fitrah. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah atau terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Hukum mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya wajib ya anak-anak. Wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardhu ain berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Nah, pada kesempatan tahun ini, tahun 1443 Hijriah, dari Kementerian Agama menetapkan bahwa zakat fitrah sebesar 2,8 kg dan kita harus mengikuti aturan dari ulil amri atau pemerintah kita. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama tentunya adalah beragama Islam. Yang kedua, memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Dan yang pasti orang tersebut masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan.
Adapun landasan terkait zakat, yang pertama adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Selain itu, dari Ibnu Umar berkata, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Nah, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak ustazah, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah? Nah, waktu-waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah yang pertama adalah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua, pada akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Manfaat dari zakat fitrah itu sendiri antara lain, yang pertama, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Zakat fitrah juga mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Nah, dengan zakat fitrah juga, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Anak-anak ustazah, ada yang namanya mustahik zakat, yaitu orang yang berhak untuk menerima zakat. Antara lain, fuqara, yaitu tidak punya penghasilan sama sekali, miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup, amil, yaitu petugas pengumpul zakat atau pendistribusian zakat. Selanjutnya yaitu mu'allaf, diharapkan atau orang yang sudah masuk Islam atau baru memeluk Islam. Budak, nah untuk menebus diri mereka. Gharim, yaitu orang yang berhutang. Hutangnya adalah memang untuk penyambung hidupnya. Lalu sabilillah, yaitu perang fisik, nah membela agama Islam. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal. Maka kita boleh untuk memberikan zakat kita kepada orang-orang tersebut. Nah, ini gambar 8 asnaf mustahib zakat. Nah, atau 8 golongan penerima zakat. Anak-anak harus mengingat 8 mustahib zakat ini ya. Dan ada latihan sebutkan mustahik zakat. Ingat, kita ulang bersama. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'allaf. Kelima, riqab. Keenam, gharim. Ketujuh, sabilillah. Dan kedelapan, ibnu sabil. Anak-anak sekalian, hikmah dari membayar zakat antara lain, yang pertama, menjaga harta kita. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, memperbanyak harta karena harta kita semakin berkah. Dan yang keempat, tentunya adalah mensucikan jiwa kita. Anak-anak sekalian, jangan lupa untuk membayar zakat fitrah ya. Anak-anak ustazah semuanya, demikian pembelajaran dapat ustazah berikan pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak semuanya terus semangat untuk belajar dan ilmunya berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat untuk kemudian hari. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.